wawancara lagi nih Prof. Kita ada 3 media online nih Prof. Berkesempatan untuk meminta statement dan pernyataan dari Prof terkait dengan sistem irigasi yang saat ini lagi gencar-gencarnya dibangun dan diperbaiki dan direhabilitasi oleh pemerintahan oleh Jokowi Maruf Amin. Prof. Seperti apa nih Prof? Pendapat dari Prof nih? Ya, saya pikir langkah yang sudah ditempuh oleh Presiden, langkah yang tepat kalau kita ingin membangun sektor pertanian, terutama perberasan. Karena dengan dibangunnya baru atau rehabilitasi sebanyak 3 juta hektar, ini artinya apa? Sawah-sawah yang sudah bisa diairi itu paling tidak bisa menghasilkan 2 kali setahun. Jadi kalau airnya cukup, kemudian bisa sekali hortikultural. Jadi artinya kalau 3 juta hektar itu artinya hasil produksi padi bisa berarti 6 juta hektar ditambah hortikultural di tengah-tengah. Artinya ini akan meningkatkan produksi padi secara cukup dramatis, asal harus efektif. Karena dari irigasi yang primer itu harus ada sekunder dan tersier yang mengalirkan air sampai ke sawah rakyat. Ya, kalau tidak efektif airnya. Ya ini harus. Kemudian yang kedua adalah pupuk harus bisa disediakan dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau oleh petani, karena tanpa pupuk maka produksi padi tidak akan efektif dengan hanya air saja. Karena pupuk akan efektif kalau ada pengairan bagus. Oleh sebab itu pemupukan juga harus dijaga sehingga pemerintah bisa menyediakan pupuk dalam harga yang murah dan jumlah yang cukup dan tepat waktu sehingga efektif produksi padi yang dijalankan dengan irigasi baru. Nah, ini yang harus dijaga oleh Presiden dan ini bisa menjurus kepada subsisten produksi padi, artinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Apalagi kalau nanti ditambah membangun irigasi yang namanya sederhana, dia tidak ada sumber air tapi tidak ada hujan, memperbesar situ-situ yang ada, memperdalam sehingga dia menyediakan air yang cukup 5 hektar, 10 hektar, tapi dia bisa mengairi sawah juga. Itu yang namanya irigasi sederhana. Kalau yang tadi kita sediakan airnya sumbernya di sungai dan macam-macam, itu namanya irigasi teknis. Jadi ini bisa mengkomplement sehingga makin banyak sawah yang bisa diairi. Nah, ini akan menghasilkan produksi. Kemudian sebelum Anda tanya, saya juga yang harus jagakan pemerintah adalah jangan sampai mengimpor beras pada saat panen. Jadi cegah impor beras sampai memang kita butuh. Kalau dengan taksiran produksi cukup, maka stop total impor beras, dan kalau perlu pelan-pelan Bulog bisa mengekspor beras Indonesia. Sehingga kita menjaga security of food, atau food security yang sangat penting di Indonesia. Ini akan membuat sejarah baru bagi Presiden Jokowi setelah Pak Harto tahun 84 dulu. Terus terkait Prof, terkait dengan hambatan atau rintangan, kemudian mungkin juga ada kendala-kendala dari pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi untuk mengairi sekitar 3 juta lebih lahan pengairan yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Seperti apa menurut Prof? Yang pertama, supaya efektif, jangan sampai pemerintah mengizinkan merubah sawah-sawah yang sudah teririgasi secara teknis atau non teknis untuk menjadi areal penggunaan lain, sehingga itu akan menciutkan areal produksi padi padahal itu sudah dibuat irigasi. Ini harus dijaga, ada zoning yang tidak boleh diganggu oleh areal lain sehingga efektif irigasi yang ada, ya, tidak merubah sawah menjadi perumahan dan sebagainya. Itu harus dijaga dengan ketat, karena kalau tidak sia-sia bangun irigasi. Yang irigasi bukan lagi sawah tapi rumah rakyat. Ini satu. Kemudian yang kedua, mungkin juga yang penting adalah air itu benar-benar efektif sampai ke sawah rakyat pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat. Kemudian melakukan penyeluduhan secara panca usaha tani sehingga efektif pengairan, pemupukan, cara bercocok tanam, dan cara merumput itu semua harus dilakukan secara sistematis sehingga efektif. Padi itu akan menghasilkan secara optimal dibandingkan dengan kalau tidak menggunakan panca usaha ini. Panca usaha tani salah satu menanam itu teratur, tapi kalau Anda tanam tidak teratur, padi akan hasilnya lain dan merumputnya susah. Nah, hal ini harus
disebarkan oleh pemerintah dalam angka penyuluhan produksi padi. Ini menarik Prof. Tadi kita bicara tentang kendala dan hambatan. Kalau untuk dampak atau manfaatnya secara positif, itu kira-kira apa Bro? Jika pembangunan dan rehabilitasi dari sistem irigasi ini berhasil. Ya itu saya sampaikan tadi, kalau di irigasi efektif, artinya dia sawah itu bisa 2 kali lipat, artinya 2 kali tanam setahun. Artinya kalau 3 juta hektar kan efektifnya menjadi 6 juta panennya. Wah ini kan dikali per hektar, 6 juta hektar per hektar, katakan 7-8 juta, Anda kalikan saya berapa ratus juta ton padi yang bisa dihasilkan. Ya, kemudian di celah-celah bisa menanam hortikultura. Ini akan menambah penghasilan rakyat, sayur mayur dan menambah gizi masyarakat. Jadi dia bisa 2 kali menanam padi, 1 kali menanam hortikultura kalau efektif airnya. Kalau menurut Prof, ya, daerah yang paling spesifik yang harus menjadi perhatian pemerintah di mana aja? Itu daerah-daerah yang masih ada sawah sekarang. Ya, ini sawah-sawah ya. Pengalaman saya mengamati bahwa sawah-sawah itu adalah tanah yang tersubur yang telah dipilih nenek moyang kita dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu mungkin kalau Anda tanam di tanah lain mungkin marginal tanahnya, tidak sesubur tanah-tanah yang sudah jadi sawah. Jadi nenek moyang kita sangat ahli, nah, maka jangan dirubah. Kalau membangun sekolah macam-macam itu dicari tanah marginal, tanah lain yang bukan tanah sawah. Jadi ada larangan sawah tidak boleh diperuntukkan untuk lain kecuali benar-benar kalau pemerintah mengamankan food security. Oke, terakhir Prof, closing statement Prof dalam bentuk saran dan kritik kepada pemerintah sendiri seperti apa Prof? Saya pikir kebijakan presiden sudah benar. Dia mengirigasi ini sampai langkah sangat vital ya untuk mengangkat produksi. Cuma sekarang dia harus menjaga supaya menteri-menterinya juga ikut kebijakan ini sehingga efektif. Ini bangun irigasi tapi kalau tidak dijaga tidak efektif penggunaan irigasi. Kemudian juga impor beras, cegah kalau bisa larang semua impor beras. Kita harus bertahan bekerja sungguh-sungguh dengan produksi padi sehingga kita self-sufficient dan kalau bisa ekspor. Dan ini akan menambah semangat masyarakat, menaikkan harga padi masyarakat dan ini rakyat akan bertahan. Kalau perlu buka sawah-sawah baru dengan irigasi yang ada ini. Kalau masih ada area baru sehingga area tambah luas ya, yang bisa digunakan berulang-ulang. Sehingga kalau bayangkan ada tanam padi 1 kali setahun 5 ton per hektar, ya sudah 5 ton. Sekarang kalau 2 kali kan lipat 2 jadi 10 ton per hortikultura. Jadi ini akan jauh menambah penghasilan petani dan dijaga lagi kalau bisa supaya tanah-tanah pertanian itu milik rakyat petani pengusaha padi, bukan tuan tanah. Karena kalau tuan tanah produksi jadi tapi income-nya pindah ke tuan tanah, tidak pindah ke si pengusaha padi. Nah itu kebijakan lain lagi yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam land distribution. Oke Prof, terima kasih atas saran dan masukannya Prof. Terima kasih kembali.